Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad atlaqa al-mu'tazilatu annahu laisa al-amru bisyai'in nahyan ad-diddihi. Kelompok Mu'tazilah memutlakkan bahwa amar dengan melakukan sesuatu bukanlah larangan melakukan sebaliknya. Jadi menurut Mu'tazilah al-amru bisyai'in nahyun an-diddihi itu keliru, ya kan? Wastadanna al-Qadhi Abu Bakrin rahimahullahu, dan berargumentasi siapa Qadhi Abu Bakar alaihim atas Mu'tazilah biangkolah dengan mengatakan beliau Al-Qadhi Abu Bakrin Al-Baqillani sebaliknya Mu'tazilah. Beliau mengatakan al-amru bisyai'in nahyun an diddih. Beliau mengatakan la khilafa annal amira bisyai'in nahyin an diddihi. Tiada perbedaan bahwa sesungguhnya orang yang memerintahkan dengan sesuatu, dia adalah melarang dari kebalikannya sesuatu itu. Fa idza lam yakum dalilun, jikalau tidak ada dalil yang menunjukkan alaqtirani syai'in atas berbarengannya sesuatu akhara yang lain bi amrihi dengan amarnya amir, dalla maka menunjukkan ala annahu atas sesungguhnya amir, nahin adalah melarang, bima dengan sesuatu, huwa yang adapun amir, amirun adalah memerintahkan, bihi dengan ma. Qala berkata siapa Qadhi Abu Bakar, wa bihadza alimna, dan dengan ini kita tahu, annas sukuna ainu tarkil harakati, bahwa sesungguhnya diam adalah tidak bergerak itu sendiri. Ainu tarkil harakati adalah dirinya tidak bergerak, bahwa sesungguhnya diam identik dengan tidak bergerak. Wa talabas sukuni ainu talabi tarkil harakati, adapun tuntutan diam adalah tuntutan meninggalkan gerak itu sendiri. Tuntutan untuk diam identik dengan tuntutan tidak bergerak. Wasaulul jauhari, adapun menempatinya jauhar. Jauhar ini substansi atau esensi. Dihayyizin kepada suatu ruang, mengisinya jauhar kepada suatu ruang, intakola yang berpindah apa jauhar, ilaihi kepada hayyiz, ainu tafrihi adalah dirinya mengosongkannya jauhar, lil hayyiz terhadap ruang, al muntaqadi anhu yang ditinggalkan, pindah. Jauhar itu substansi atau esensi, ya. Jauhar kebalikannya ard. Katanya ulama tauhid, dunia ini terdiri dari dua, yaitu jauhar dan ard. Jauhar itu adalah esensi, ard itu adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan pasti selalu memerlukan jauhar. Jauhar ada jauhar mufrad, ada jauhar fardu, ada jauhar murakkab. Jauhar fardu artinya benda terkecil yang tidak bisa dibagi. Jauhar murakkab adalah jauhar yang sudah disusun-susun sehingga menjadi jisim, ya. Jisim tubuh kita ini namanya jauhar murakkab, tersusun dari atom-atom.
Jauhar yang berpindah dari suatu ruang ke ruang yang lain, ya kan? Jauhar yang pindah kepada suatu ruang dan mengisi ruang itu identik dengan mengosongkan ruang yang ditinggalkan, ya kan? Ada ruang satu, ruang A, di dalamnya ada jauhar, pindah kepada ruang B, berarti mengisi ruang yang B itu dalam waktu yang sama mengosongkan ruang yang pertama, yang A itu. Wal qurbu minal maghribi ainul bu'di minal masyriqi. Adapun dekat dengan barat itu identik dengan jauh dari timur. Fahuwa fi'lun wahidun. Itu adalah satu perbuatan, ya. Satu perbuatan, dari satu sisi itu dekat, di sisi yang lain itu jauh. Itu adalah satu perbuatan bil idhafati ilal masyriqi bu'dun wa bil idhafati ilal maghribi qurbun. Dinisbatkan kepada timur itu jauh dan nisbat kepada barat itu dekat dalam waktu yang sama itu. Jauh dengan timur itu identik dengan dekat dengan barat, ya kan? Wa kaunun wahidun, adapun satu keadaan bil idhafati ila hayyizin saulun wa bil idhafati ila al-akhari tafrigun. Adapun satu keadaan nisbat kepada satu ruang adalah mengisi dan nisbat kepada ruang yang lain itu pengosongan, ya. Pengosongan. Itu argumentasi daripada Imam Abu Bakar Al-Baqillani untuk mengatakan bahwa amar melakukan sesuatu itu artinya larangan untuk melakukan kebalikannya. Wa kadzalika hunaka, kalau orang disuruh dekatlah ke timur, berarti kan dilarang dekat ke barat. Kadzalika huna, demikian pula di sini. Talabun wahidun, satu tuntutan. Satu tuntutan. Bil idhafati ila sukuni amrun wa ilal harakati nahyun. Nisbat kepada diam itu namanya amar, sedangkan nisbat kepada gerak itu namanya larangan. Uskun, diamlah kamu. Terhadap diam itu namanya amar. Terhadap gerak itu adalah nahi. Qalah, berkata siapa Al-Baqillani, wad dalilu ala annahu laisa ma'ahu wairuhu. Adapun yang menjadi dalil bahwa sesungguhnya seandainya tidak ada ma'ahu, ini pas ala annahu laisa wairuhu, mungkin lebih. Adapun yang menjadi dalil bahwa sesungguhnya dia bukan lainnya, annahu laisa ghairuhu ahud. Annahu, contohnya tadi itu bahwa sesungguhnya sukun itu bukan lainnya tak bergerak itu. Adapun yang menjadi dalil, kembalikan ini saja, annahu, bahwa sesungguhnya diam itu bukanlah tidak bergerak, bukan barang lain dari tidak bergerak. Bahwa diam itu identik dengan tak bergerak, kan? Adapun yang menjadi dalil bahwa sesungguhnya diam itu bukan selain tak bergerak, akan tapi tak bergerak. Adapun yang menjadi dalil ialah anna dzalikal ghaira, bahwa sesungguhnya yang lain itu. Jadi as-sukunu adamul harka, kan? As-sukunu adamul harka.
Sukun itu ya tak bergerak itu sendiri, ya kan? Apa dasarnya bahwa sukun itu tidak identik dengan bergerak? Identik dengan bergerak, bukan barang lain. Yang menjadi dalil adalah bahwa sesungguhnya ghair itu, kalau dalam contoh ini ghair adalah tak bergerak. La yakhlu adalah tak lepas. Min ayyakuna ada apa tak bergerak. Diddan lahu adalah kebalikan bagi sukun. Au mislan lahu atau sama dengan sukun. Au khilafan atau berbeda dengan sukun. Ada istilah diddun, ada istilah misrun, ada istilah khilaf, ya kan? Hada diddu hada, ini adalah lawannya ini. Hada mislu hada, ini adalah sama dengan ini. Hada bi khilafi hada, ini beda dengan ini, ya kan? Sekarang tidak bergerak itu apanya sukun? Apakah kebalikannya? Bukan kebalikan. Apakah tidak bergerak itu adalah misalnya sukun? Tidak. Apakah tak bergerak itu bi khilafis sukun? Tidak juga. Wa muhalun kaunuhu diddan, dan adalah muhal bahwa dia itu adalah kebalikan. Muhal kalau tak bergerak itu kebalikannya sukun. Kok muhal li'annahuma la yajtami'ani, karena sesungguhnya dua yang berlawanan itu tidak bisa berkumpul. Wa qad ijtama'a, padahal telah berkumpul keduanya. Sukun dan tidak bergerak kan bisa berkumpul. Wa muhalun kaunuhu mislan, dan muhal bahwa dia itu adalah samanya dia. Adamul harka mislus sukun muhal. Litadaddil mislaini, karena berlawanannya dua hal yang sama. Wa muhalun kaunuhu khilafan, dan juga muhal bahwa dia itu adalah khilaf. Muhal bahwa adamul harka bi khilafis sukun, ya kan? Adalah muhal bahwa tak bergerak itu beda dengan sukun. Kenapa adamul harkah dikatakan beda dengan sukun itu muhal? Idlau kana khilafan, karena andai kata dia itu khilaf, karena andai kata tak bergerak itu beda dengan sukun. Tak bergerak itu beda dengan sukun. Kalau beda, la jaza, niscaya boleh. Mungkin wujudu ahadihima dunal akhari, niscaya mungkin adanya salah satunya tanpa yang lain. Kalau adamul harka itu beda dengan sukun, bisa saja ada sukun tanpa harka, tanpa adamul harka, dan bisa saja tidak bergerak tanpa sukun. Imma hada duna hada, imma yang ada adalah ini tidak itu, auza kaduna hada, atau yang ada adalah itu tanpa ini. Ka iradati syai'i ma'al ilmi bihi, ini sebagai contoh, seperti menghendaki sesuatu dengan tahu dengan sesuatu. Menghendaki sesuatu, tahu dengan sesuatu. Ini beda. Al-ilmu bisyai' itu bi khilafi iradati syai'. Ini contohnya khilaf kan. Iradatu syai' itu bi khilafil ilmi bisyai'. Menghendaki sesuatu itu tidak sama dengan mengetahui sesuatu. Ini contohnya khilaf. Lamma ikhtalafa, ketika berbeda apa keduanya, iradatu syai' dan ilmu bisyai'. Berhubung iradatus syai' dan al-ilmu bisyai', berhubung menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu itu berbeda, tusuwiru, maka bisa digambarkan, dibayangkan wujudul ilmi dunal iradati, bisa digambarkan adanya ilmu tanpa irada, kan bisa ya? Tahu tapi tidak berkehendak, kan bisa. Tahu saja tanpa kehendak bisa, namanya khilaf kan.
Wa illam yutasawwar, kendati pun tidak bisa dibayangkan, wujudul iradati dunal ilmi, adanya kehendak tanpa ilmu. Ada kehendak tanpa ilmu tak mungkin ya kan? Kalau sudah ada iradah ya pasti ada ilmu ya. Tapi ilmu tanpa iradah bisa. Bal kana yutasawwaru wujuduhu ma'adiddil akhari, bahkan bisa dibayangkan apa adanya ilmu bersama dengan kebalikannya yang lain. Wadiddun nahyi anil harkati al-amru biha. Adapun kebalikan larangan bergerak adalah perintah bergerak. Kebalikan larangan bergerak adalah perintah bergerak. Fal nujis, maka hendaklah kita membolehkan, memungkinkan, an yakuna, ada siapa orang, amiron bisukuni wal harkati ma'an, ialah memerintahkan bergerak dan diam secara bersama-sama. Fayaqulu, maka berkata siapa orang, taharrak waskun wakum waq'ud, bergeraklah kamu dan diamlah kamu, berdirilah kamu dan duduklah kamu. Ini bantahan terhadap Mu'tazilah ini dari Al-Baqillani. Mu'tazilah kan berpendapat bahwa larangan perintah melakukan sesuatu bukanlah larangan melakukan kebalikannya. Melakukan kebalikannya. Padahal kalau dikatakan bahwa perintah melakukan sesuatu tidak berarti larangan melakukan kebalikannya, konsekuensinya orang bisa saja memerintahkan bergerak tapi memerintahkan sukun, karena dianggap sukun bukan kebalikannya harka, harka bukan kebalikannya sukun. Seolah-olah Al-Baqillani mengatakan kepada Mu'tazilah, Anda mengatakan bahwa perintah melakukan sesuatu bukanlah larangan melakukan kebalikannya. Perintah diam bukanlah larangan untuk tidak bergerak. Konsekuensinya, kamu harus mengatakan bahwa seseorang bisa saja memerintahkan bergerak, dalam waktu yang sama memerintahkan diam. Wa hadzal ladzi dzakarahu dalilun 'alal mu'tazilati ini. Adapun ini, alladzi ini, dzakara yang menyebutkan siapa Al-Baqillani hu kepada alladzi, dalilun 'alal mu'tazilati, adalah menjadi argumentasi menghadapi Mu'tazilah. Alal Mu'tazilah, bukan lil Mu'tazilah. Kalau dalil lil Mu'tazilah berarti argumentasi miliknya Mu'tazilah. Ini adalah argumentasi menghadapi Mu'tazilah. Haitsu mana'u taklifal muhali, di mana mereka melarang, tidak memungkinkan mentaklifkan sesuatu yang muhal. Ada perbedaan pendapat tentang apakah boleh secara akal taklifun muhal, mentaklifkan sesuatu yang muhal. Salah satu contohnya diperintah diam tapi disuruh bergerak, itu kan muhal. Mu'tazilah berpendapat bahwa taklif dengan muhal itu tak mungkin secara akal. Tapi dalam waktu yang sama mereka mengatakan bahwa perintah melakukan sesuatu bukanlah larangan melakukan kebalikannya. Ini kontradiksi. Wa illa, jikalau tidak, faman yuzawizu dzalika, barang siapa yang memungkinkan hal itu, memungkinkan takliful muhal, yujawizu, ia memungkinkan, ayyakula, mengatakan siapa orang, ijma' bainal qiyami wal qu'udi, hendaklah kamu memadukan antara berdiri dan duduk. Wala nusallimu aidan, dan kita tidak sepakat juga
anna min darurati kulli amirin bisyai'i ayyakuna nahiyan an diddihi wala nusallimu aidan. Imam Al-Ghazali punya pendapat sendiri tentang soal ini, mirip juga dengan pendapat Mu'tazilah, tidak sama dengan Al-Baqillani. Padahal Al-Ghazali sama dengan Al-Baqillani, sama-sama menjadi pilarnya akidah Asy'ariyah. Kami tidak sepakat juga anna min darurati kulli amirin, bahwa sesungguhnya adalah merupakan niscayanya tiap-tiap orang yang memerintahkan dengan sesuatu, an yakuna adapun ada siapa amir, nahian adalah melarang, andiddihi dari kebalikannya syai. Kami tidak sepakat bahwa setiap orang yang memerintahkan melakukan sesuatu niscaya dia melarang untuk melakukan kebalikannya, ya. Kami tidak sepakat bahwa orang yang memerintahkan melakukan sesuatu niscaya dia pasti melarang melakukan kebalikannya. Bal yajuzu an yakuna amiran bididdihi, melainkan boleh-boleh saja ada siapa amir bisyai adalah memerintahkan dengan kebalikannya syai, bisa saja. Fadlan an ayyakuna la amiran wala nahiyan, terlebih-lebih lagi dia tidak memerintahkan dan tidak melarang. Ya, tambah boleh, tidak memerintahkan dan tidak melarang kan sama-sama bolehnya, sangat boleh. Pendapat Al-Ghazali selengkapnya ini berikut ini. Wa 'alal jumlati wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.